Ustadz, menurut Salafi ada hadis riwayat Muslim 1847 harus taat sama pemimpin meski disiksa dan dirampas harta tetap harus taat, begitupun dengan BBM naik. Salafi ini kalau begini pendapat Salafi, kalau benar Salafi berpendapat seperti ini, sudah gila nih Salafi ini. Ya enggak? Harus taat sama pemimpin walaupun harus dirampas hartanya tetap harus taat. Pemimpin yang mana? Pemimpin versi hadis Nabi berbeda dengan pemimpin versi kita. Pemimpin versi hadis Nabi pemimpin yang syar'i. Dia pemimpin umat Islam yang dipilih secara Islam dalam sistem yang Islam. Itu yang versi hadis Nabi. Jadi setiap keluar ulil amri, maka maksudnya adalah ulil amri dalam tinjauan yang syar'i, dipilih secara Islam, memberlakukan sistem Islam, hukum Islam. Kalau terjadi kesalahan kebijakan, sistemnya sudah Islam, tapi ada kebijakan-kebijakan yang salah, kemudian dia berlakukan, maka tetap harus taat. Kebijakan-kebijakan dari sistem yang Islam terjadi kekeliruan-kekeliruan karena yang memimpin kan manusia biasa, terjadi kezoliman yang merupakan kebijakan pribadinya, maka itu mesti kita bertahan. Kenapa? Karena kita tidak boleh merusak sistem dengan kesalahan personalnya. Paham enggak? Nah itu. Tapi kalau seandainya ini dipakai, dulu kan pening juga Salafi ini, setiap penguasa di wilayah Islam itu dianggap ulil amri. Rupanya gubernur DKI Ahok, kita tanya sama Salafi, Ahok ini kan non muslim, apakah dia ulil amri? Paniangnya, paniang Salafi kok. Salafi kok banyak yang kurang cerdik kok. Ya nak, Salafi ini suruh-suruhnya pemerintah harus tanya dia nih, hukum memperingati 17 Agustus. Tanya sama Salafi, bid'ah apa tidak bagi mereka? Itu kan bahaya itu. Itu kan sudah ketetapan negara, hari besar negara, ditolak oleh Salafi itu. Tapi dia pandai bermain dengan apa? Memfitnah yang lain untuk mendapat posisi. Maka Salafi itu dapat dana deradikalisasi. Jangan bohong, di Sumbar ini saya tahu dananya itu. Jangan bohong. Kalau bohong-bohongnya kan ditumbuk lah. Tahu nggak sih jemaah? Apa hukum memperingati 17 Agustus? Bagi negara Indonesia 17 Agustus ayyamullah, hari anugerah Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan wazakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka, peringati hari anugerah Allah itu. Itu ayat berkenaan Yahudi bebas dari kejaran Fir'aun. Maka Allah menyuruh agar Yahudi memperingati hari itu. Maka adalah puasa 10 Asyura. Itu dasar puasa 10 Asyura itu. Puasa Asyura itu karena mensyukuri terbebasnya Yahudi dari kejaran Firaun. Maka puasa itu dikukuhkan lagi oleh Nabi Muhammad dalam Islam. Jadi hari-hari pertolongan Allah, hari anugerah Allah itu hari besar yang mesti diingat, tidak boleh dilupakan. 17 Agustus itu hari kemerdekaan, yaitu penjajahan Belanda, kan sama dengan Firaun juga itu. Ya nak, boleh diperingati, boleh, itu dalilnya. Jadi saya mana rahmati Allah, jangan sembrono, ya. Boleh. Tapi dia nggak salah bid'ah tuh. Nah, kata dia, makanya begitupun haknya dirampas. Kalau begini sudah sama dengan ajaran yang lain nih, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ya nah, meski kita harus taat sama pemimpin, meski disiksa dan dirampas harta tetap harus taat. Lama jadi pemimpin kok. Rampas jarak tuh sadonya.
Ini secara tidak langsung membiarkan orang merampas, ya nah. Ini kan seolah ini boleh dirampas ini. Dan melawan yang terzolimi, yang dilarang untuk mempertahankan haknya. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Apa isyarat dari hadis itu? Kita lihat dalam kitab Subul Salam. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid, man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Bapak-bapak, ini ada perampok, pertahankan harta aja. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan harga dirinya, fahuwa syahid, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, dia syahid. Mempertahankan harta, mempertahankan kehormatan, mempertahankan agama, terbunuh kita, syahid kita. Nah, kalau konteksnya harta kita dirampas, tidak boleh kita. Jangankan itu, laki-laki yang membiarkan istrinya diselingkuhi orang, itu dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus tidak masuk surga. Jadi mempertahankan harga diri itu penting. Bagian daripada jihad. Sekarang ini apa namanya, kezoliman itu wajib ditumpas. Saya tanya nih, kezoliman itu wajib nggak dicegah? Terus kemudian disetrika, disiksa. Ini hadis, kalau terjadi kesalahan yang sifatnya pengecualian-pengecualian, jangan memberontak secara sistem. Itu maksud hadis ini. Sistemnya sudah Islami. Kezoliman di zaman Bani Umayyah, kezoliman di Bani Abbasiyah. Sepanjang itu Bani Umayyah di zaman Malik bin Marwan, sepanjang itu sampai nanti masa Abbasiyah, yang soleh yang terkenal itu Abu Umar bin Abdul Aziz dengan Sulaiman sebelumnya, Sulaiman bin Malik bin Marwan. Jadi tokoh pejabat penguasa khalifah yang menjadi tokoh sepanjang Bani Umayyah berkuasa itu Umar bin Abdul Aziz. Tokoh puncak selama Bani Abbasiyah berkuasa itu dia Harun ar-Rasyid. Tahu antum bedanya itu? Bani Umayyah puncak kejayaan yaitu Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu direvolusi, naik Bani Abbasiyah, naik Abdullah Saffah, naik Ja'far al-Mansur, naik terus sampai pada Harun ar-Rasyid, puncak kejayaan Bani Abbasiyah. Di luar itu banyak terjadi kezoliman. Memberontak orang? Tidak. Kenapa? Sistemnya tetap Islam. Kezoliman personal. Itu maksudnya hadis ini. Ya, jangan pula sampai disimpulkan degenerasi semua. Nah, begitu juga dengan BBM naik. Ya, memang tersebar. Apa betul itu dalam tersebar aku tidak peduli BBM naik, bersyukur ya, bersyukur BBM naik di akun Salafi ya, dakwah tumbuk lah itu. Lamaras sayurang mi lado langsung naik 100.000. Dulu minyak goreng naik, kini lama rasai orang diisi atau kini kok 150 anda naik ampernya, apalagi otombo tu. Awak dibujuknya jo merek jalur bersubsidi. Subsidi kau dari 7.500 jadi 5.000 subsidi awak tu. Kau dari 7.500 10.000, awak dah merek subsidi. Ayo ya.
Nah, la modeliko marantiang susungi apa-apa ada kicuh orang dia boleh. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, sabar-sabarlah ya. Sabar-sabar, semoga nasihat-nasihat ini sampai kepada kartu sabar juga mau dijual. Kartu sabar ya. Itulah. Ya nah. Jadi minyak kok Bapak Ibu, kita berharap Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.